Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu Maulidia, Adrian Barma, Winarti, Makfira Reski, Asma Jelita, Elizabeth Hasmiati, Ramlah, dan saya Reskianti, akan menjelaskan materi tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Langsung saja, ini dia videonya. Hakikat kesetaraan dan keragaman manusia. Yang pertama, keragaman manusia. Keragaman manusia bermakna bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Keragaman yang dimaksud di sini adalah kondisi di dalam sebuah masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Perbedaan ini dikarenakan manusia merupakan makhluk yang unik dan masing-masing manusia memiliki ciri khas tersendiri. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat, yang berarti tingkat dan kedudukan. Manusia memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Karena sejatinya Tuhan menciptakan manusia dengan setara. Dan di mata Tuhan, semua manusia itu sama, dan yang membedakan hanya iman dan takwa. Kesederajatan adalah salah satu sikap yang mengakui adanya kesetaraan, persamaan hak dan kewajiban, sehingga dalam keberagaman perlu diterapkan prinsip kesetaraan, sehingga walaupun kita berbeda suku, agama, dan ras tetap diperlakukan dengan baik. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, suku bangsa dan ras. Perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis yang berbeda, seperti rambut, warna kulit, ukuran-ukuran tubuh, mata, dan ukuran kepala. Yang kedua, agama dan keyakinan. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan terperinci. Hal ini pula yang barangkali menyulitkan para ahli untuk memberikan definisi yang tepat untuk agama. Yang ketiga, ideologi dan politik. Ideologi membantu untuk lebih memperkuat landasan moral bagi sebuah tindakan. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama ada tata krama. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat. Tata krama terdiri atas aturan-aturan yang kalau dipatuhi diharapkan akan tercipta interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi. Umumnya masyarakat kita berada di golongan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pemicu adanya kesenjangan yang tak dapat dihindari lagi. Yang terakhir ada kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan beragam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal inilah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak saja dapat menyakitkan, namun juga membahayakan bagi kerukunan masyarakat. Tak hanya itu, bahkan bisa menjadi sebuah pemicu perang antar etnis dan suku. Kemajemukan dalam dinamika sosial masyarakat. Furnival pada tahun 1948 pertama kali memperkenalkan konsep masyarakat majemuk atau plural equity yang berciri kehidupan masyarakat secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetap terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah kesatuan politik yang sama. Keragaman atau kemajemukan masyarakat terjadi karena adanya unsur-unsur berikut, yaitu etnis, agama, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah terdapat berbagai macam agama yang ada di Indonesia yang hidup saling berdampingan dan saling bertoleransi. Kemudian, terdapat juga berbagai macam budaya yang tersebar dari seluruh Indonesia dan menjadi ciri khas dari masing-masing wilayah yang ada di Indonesia sendiri. Pengaruh keragaman terhadap kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, dan kehidupan global. Keterbukaan, kedewasaan sikap, pemikiran global yang bersifat inklusif, serta kesadaran kebersamaan dalam mengarungi sejarah merupakan model yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Menyatu dalam keragaman dan beragam dalam kesatuan. Segala bentuk kesenjangan didekatkan, segala keanekaragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa dan milik bersama.
Sikap inilah yang perlu dikembangkan dalam pola pikir masyarakat untuk menuju Indonesia Raya Merdeka. Selanjutnya, problematika keragaman dan kesetaraan serta solusi. Banyaknya kemungkinan problematika yang dihadapi manusia terkait dengan konsep keberagaman dapat disikapi dengan beberapa solusi pencegahan. Menurut Eli M. Setiadi pada tahun 2016, mengemukakan ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif keberagaman, yaitu yang pertama, membangun semangat religius, yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme, yang ketiga, menumbuhkan sikap pluralisme, yang keempat, menumbuhkan sikap humanisme, yang kelima, membangun dialog antar umat beragama, dan yang keenam, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Selanjutnya kesimpulan, keterbukaan, kedewasaan, sikap, pemikiran global yang bersifat inklusif, serta kesadaran kebersamaan dalam mengarungi sejarah merupakan model yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, menyatu dalam keragaman dan beragam dalam kesatuan. Segala bentuk kesenjangan didekatkan, segala keragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa dan milik bersama. Sikap inilah yang perlu dikembangkan dalam pola masyarakat untuk menuju Indonesia Raya Merdeka.